Untuk itu akan kita segera mulai kajian subuh hari ini. Judulnya sudah diterima oleh seluruh jamaah offline dan yang online. Ini judulnya Derita Ibrahim AS. Kita masih di bulan Dzulhijjah, tanggal 18. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammad. Amma ba'du. Untuk melanjutkan kajian yang lalu, rasanya tidak mantap kalau kita tidak bicara napak tilas ya, Nabi Ibrahim SAW yang telah meletakkan dasar-dasar dari peristiwa besar dalam sejarah kemanusiaan, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kita juga wajib bersyukur karena pada kesempatan tahun ini banyak jamaah Masjid Subloh yang ikut berangkat pada tahun ini. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis, yaitu dari Pak Mul dan juga Pak Tukiman, prolognya. Proses haji dan kurban adalah warisan Ibrahim AS ya. Kemudian kita lihat beratnya berkorban ya. Jadi berkorban ini memang berat, dan orang berjihad itu memang harus dengan jiwa yang paling bagus ya. Dengan jiwa dan juga atau nafas jiwa kematian lah perlu ya. Nafsu kan kematian, jiwa raga dan juga harta ya. Itu korban yang dilakukan oleh Ibrahim AS ya. Jiwa dan harta yang diberikan ya, bagaimana dalam hadis Abu Hari ini belum dikatakan berkorban yang sejatinya kalau belum berkorban dengan jiwa dan raga itu ya. Sesuatu yang paling dicintai ya, itulah yang harus kita korbankan. Dan di bulan Dzulhijjah inilah momentum untuk berkorban yang paling besar pahalanya, itu dengan berkorban. Sehingga ketika di bulan Dzulhijjah kemudian kita berkorban, senilai seekor kambing itu lebih mahal nilainya daripada uang, katakanlah harganya 50 juta. Jadi misalnya si fulan itu menyerahkan korban satu kambing kepada takmir untuk disembelih, harganya cuma 5 juta, itu di mata Allah lebih mahal harganya daripada uang cash 50 juta ya. Tapi nawaitunya bukan untuk korban ya. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi artinya demikian. Nah, kemudian kita perhatikan dulu sebentar skema ini. Ya, nggak kelihatan ya. Ini dari Adam, yang paling atas itu Adam. Ya. Adam, kemudian di situ turun temurun. Yang merah dua itu adalah Ibrahim yang atas. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang paling bawah itu Muhammad. Dapat disimpulkan bahwa Adam menurunkan keturunan dari Ismail dan Ishak. Dari Ismail itulah turun Muhammad, Nabi kita yang agama. Dari Ishak turun Yakub, kemudian Yunus dan macam-macam ya. Karena dia tinggal di Palestina. Ini kalau kita lihat dari sisilah kenabian ini ya.
Ya, ini keluarga Ibrahim, keluarga bertakwa, Hajar istri yang taat kepada Allah dan suami, dan Nabi Ibrahim bapak yang juga taat kepada Allah, kemudian menurunkan Nabi Ismail anak yang taat yang mau disembelih karena dalam mimpi, ya. Ya, kemudian kalau kita lihat dari silsilah ini, ya, ada dua dimensi yang dilakukan yang diperintahkan Allah, yaitu dia berdakwah di Mesir dan Hijaz. Di Mesir dan Hijaz. Hijaz itu zaman dulu, zaman sekarang namanya Suriah. Suriah yang sekarang hancur berantakan. Dan perjalanan itu hanya dengan onta, ya, dengan onta, ya. Onta. Ini ya dua kota ini yang jadikan dominasi Ibrahim alaihissalam, ya, berdakwah. Kemudian, ya, berkat kegigihan Ibrahim alaihissalam lah, ya, maka muncul Baitullah yang sekarang terkenal sejagat, ya, dengan jutaan umat tiap tahun bahkan tiap bulan tidak pernah sepi dengan ziarah dan juga umrohnya, ya. Dan yang mujizat lagi adalah air Zam-Zam yang tidak pernah sak. Zam-Zam, kandungan Zam-Zam ini diteliti di banyak laboratorium di Eropa, itu kandungannya tidak ada satupun air di permukaan bumi yang sama, ya, yang sama. Pernah bertahun-tahun disimpan Zam-Zam itu tidak basi, tapi kalau air putih ada kadaluarsanya, Pak. Coba Bapak lihat di aqua atau apa itu pasti ada kadaluarsanya, tapi Zam-Zam nggak pernah ada kadaluarsanya. Itu mukjizat, ya. Kita lihat sekarang ini gambar menarik, ya. Kalau kita melihat gambar ini, ya, gambar bumi dulu, ya. Bumi yang paling kanan atas itu, kanan tengah atas itu bumi. Belahan bumi di dunia yang masih kosong, ya. Di waktu itu masih kosong, belum banyak penghuninya. Ya. Kemudian Allah perintahkan dengan wahyunya kepada Ibrahim untuk pergi ke dataran Arab, ya, Arab. Nah, Arab itu yang di bawahnya persis, di bawahnya persis ini apa nih? Bumi itu. Jadi bumi ini ada angka 1, ya, angka 1, angka 2, kelihatan Pak, ya, gitu, ya. Angka 2 itu kondisi kering kerontang itu Baitullah. Baitullah di awal nomor 2 itu. Kemudian nomor 2 pindah ke nomor 3 sudah mulai banyak sekali berhala. Yang nomor 3 itu banyak berhala, ya, berhala itu. Berhala tuh sampai nomor 4 tuh berhala melulu tuh. Ya. Ya. Ini visualnya begitu, berhala. Kemudian atas ilham Allah lah, kemudian membangun rumah Allah. Rumah Allah yang di nomor 5 sudah mulai nampak titik kecil di situ Baitullah. Respon di sekitarnya adalah berhala-berhala juga. Ya. Nah, sampai nomor 6 terus berkembang 6, 7, nah puncaknya 8. Angka 8 yang padang itu, yang terang itu adalah sekarang ini. Dan ketika seorang astronot itu melihat dari bulan, di dunia itu yang nampak hanya Baitullah, Masya Allah, ya. Hanya Baitullah, terang benderang, ya. Astronot bingung kenapa ada satu titik yang terang benderang, ternyata setelah dilihat adalah Baitullah, Masya Allah, ya, ya. Inilah kondisi dari astronot yang dilihat seterang ini dari bulan, yang hanya yang lain tidak ada nampak di permukaan bumi itu, tidak ada nampak kecuali Baitullah saja.
Ya, jadi ini hal yang penting yang perlu saya sampaikan, ringkasan dari kisah di Nabi Ibrahim AS. Dari mukjizat Nabi Ibrahim ini kita paham. Yang pertama mukjizat bahwa tubuhnya tidak hangus terbakar, ya, jadi dingin. Ya. Dalam Anbiya 69. Kemudian kita lihat kisah dalam gua, ya. Dalam gua ini kita lihat bahwa jari jemarinya itu bisa melakukan madu, ya, madu. Saat masih kecil Ibrahim ditinggal oleh ibunya di dalam gua sendirian karena menghindari terjadi pertumpahan darah. Karena waktu itu Namrud perintahkan agar semua anak laki yang lahir dibunuh, mengikuti jejaknya Fir'aun, ya, dibunuh. Fir'aun sama Ibrahim duluan mana, Pak? Itu satu masa. Maka tadi ketika Ibrahim dengan Sarah dan Lot kecil itu pergi ke Mesir, itu juga ketemu Fir'aun sampai Sarah mau dipek istri tadi itu kan. Ya. Kemudian ibunya ini kan nggak bisa lama-lama tinggal di gua. Ya. Coba dalam kondisi gua gelap gulita, nggak ada penerangan, nggak ada nutrisi, Ibrahim kecil 5 tahun ditinggal di situ. Siapa yang nemani coba? Ya Allah. Maka Allah menghibur Ibrahim kecil di dalam gua itu. Ya. Sampai jari jemarinya tuh kalau dimut bisa keluar madunya, susunya bisa keluar semuanya. Kalau kita keluar apa? Ya, jari kita mut keluar kotoran. Ya. Ini satu bukti mukjizat, masya Allah. Ya. Ya. Kemudian juga mukjizat jadi yang bisa menghidupkan makhluk hidup tidak hanya Isa alaihissalam, betul kan? Termasuk Ibrahim menghidupkan makhluknya, ya. Sehingga kalau Isa alaihissalam itu dianggap Tuhan karena bisa menghidupkan makhluk, mestinya Ibrahim juga Tuhan. Kenapa nggak ada Tuhan? Ya? Kapan itu? Ya, diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung. Ya, ingat ya. Ketika dia menganggap bintang itu Tuhannya, oh hilang. Bulan, matahari, Tuhan, oh hilang. Kemudian dia sempat bicara dengan Allah, tunjukkan agar aku yakin ya Allah dirimu. Maka Allah perintahkan cincanglah burung-burung itu dan letakkan di atas bukit. Ya, karena Mekah tuh isinya bukit ya. Kemudian setelah dicincang, dicacah-cacah gitu, taruh di bukit-bukit itu, dia memanggil burung itu kembali dengan utuh. Nah itu, jadi dia juga bisa menghidupkan makhluk seperti Isa menghidupkan orang meninggal. Ya. Kemudian mengubah pasir menjadi makan, nggak pernah kita kenal kan? Ini juga mukjizatnya Ibrahim alaihissalam. Ya. Kapan itu? Saat Ibrahim menerangi Namrud untuk mendapatkan makanan, ya, minta makan pada sang raja, ya. Ya. Namun hambanya putus asa karena tetap teguh dengan pendiriannya. Ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Bukan bahan makanan yang diminta, tapi pasir. Dan sampai ke rumah, pasir itu berubah menjadi makanan, ya. Buah-buahan dan daging macam-macam di situ. Ini juga mukjizat. Kemudian dari ibu jarinya ini keluar susu, madu, ya, tadi saya sampaikan. Satu keajaiban dan juga satu mukjizat Ibrahim alaihissalam yang kita nggak pernah paham. Kemudian membangun Ka'bah. Nah ini kalau kita lihat dalam kisahnya, tarikhnya, awalnya Allah tuh memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya.
Allah butuh rumah di bumi ini ya. Kemudian Allah mengutus awan untuk menanyakan perkembangan Ibrahim, apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan fondasi. Jadi Ka'bah itu titiknya di situ, Allah yang menentukan soalnya itu. Dan kalau kita tariknya dari fikih bahwa Baitullah itu kalau ditarik lurus itu Baitul Makmur, ya di Sidratul Muntaha sana, yaitu masjid yang dipakai untuk para malaikat ibadah pada Allah. Ibrahim nggak mungkin tahu, nggak perlu pernah ke sana, ya. Allah tahu, tarik vertikal, disitulah titiknya pertemuan antara Baitullah dan Baitul Makmur di Sidratul Muntaha. Ya. Ini yang pernah saya sampaikan tahun lalu di sini ya, ada gambarnya. Nah, kemudian disitulah Allah mendatangkan disebut ini fondasi. Maksudnya apa fondasi? Dalam tafsirnya fondasi itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Ibrahim itu ada di situ gitu. Yang nggak ada jadi ada. Bagi Allah mudah itu. Bahkan kalau sekarang kita pergi haji, ya bapak-bapak ibu yang sudah pergi haji, di sana ada yang namanya Maqam Ibrahim. Apa itu Pak? Apa ya? Ada. Apa itu kira-kira? Bagaimana? Apa Pak? Tangga. Tangga yang bisa naik turun, ya kayak tangga. Jadi kalau kita lihat sana sudah di Maqam Ibrahim itu dikasih kaca tebal, ya anti peluru. Ya. Di situ ada telapak kakinya Ibrahim alaihissalam, besar gitu kan. Ya. Kemudian diawetkan di situ, jadi satu monumen nampak tiras bagi yang sudah berhaji melihat ya. Jadi di Ka'bah itu pojok sebelah sini itu ada Hajar Aswad, kemudian ke sana sedikit ada bekas telapak kaki Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Sehingga ketika Ka'bah naik ke atas makin tinggi ya itu dipakai tangga itu. Masya Allah. Waktu itu belum ada tangga bambu Pak soalnya. Ya, tangga bambu belum ada, kayu belum ada. Allah yang membuatkan itu. Gitu ya. Tahun 2295 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Masehi itu baru ada di zaman Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad ke sini, Masehi. Tapi Isa ke sana masih sebelum Masehi. Ya. Demikian kira-kira hadirin hadirat sekalian, baik yang offline dan yang online. Semoga ada manfaatnya sedikit ini pencerahan pada pagi ini. Satu dan lain hal, memang waktunya sangat mepet. Jadi kita manfaatkan karena untuk diskusi ini waktunya mepet sekali ya, Bapak Ibu sekalian, baik yang online dan offline. Waktu yang singkat ini kita diskusi semua kebagian waktu sedikit-sedikit. Demikian, mohon maaf. Usiku wa nafsi fi taqwa wa faqat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.